Bismillah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqa bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Puja dan puji syukur kepada Allah. Alhamdulillah, di waktu yang mulia ini Allah izinkan kita untuk bisa duduk di majlis yang mulia ini. Mudah-mudahan duduk kita di sini mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, hendaknya amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salawatu rabbi wa salamuhu alaika ya sayyidi wa ya habibi ya Rasulullah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lanjutan kajian kita kitab Bidayatul Hidayah lil Imam Hujjatul Islam Abi Hamid Al-Ghazali rahimahullahu taala. Kalau kita mengkaji kitabnya Imam Ghazali, maka banyaklah manfaat dan karamah yang kita dapatkan, karena yang mengarangnya seorang wali min auliyaillah, seorang wali yang sangat dekat dengan Allah dan dikenal kewalian dan terkenal pula kesalehannya. Maka mudah-mudahan kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan dengan mengaji kitabnya karangan Imam Al-Ghazali, Allah berikan kepada kita, bukakan pintu hati kita, Allah jauhkan kita dari bala, Allah jauhkan kita dari wabah, dan Allah selamatkan kita hidup di dunia ini dan di akhirat nanti, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid dharain, amin. Al-halatur rabi'atu, tentang hal keadaan yang keempat. Kemarin kita membaca ada 4 ahwal seseorang dalam menuntut ilmu. Ahwal yang pertama, seseorang itu menuntut ilmu yang bermanfaat. Mana ilmu yang bermanfaat? Ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menambah dekatnya seseorang kepada Allah, ilmu yang menambah rasa takut seseorang kepada Allah. Itu tanda ilmu itu bermanfaat. Dan menambah seseorang itu mengenal akan aib dirinya. Jadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menambah rasa takutnya kepada Allah, kemudian menambah aibnya, maksudnya menambah tahu akan dirinya. Semakin banyak ilmunya, semakin tahu aib ini keburukan dirinya. Semakin bertambah ilmunya, semakin tahu kekurangan dirinya. Berarti ilmu itu ilmu yang bermanfaat. Kalau kita tak bisa menuntut ilmu yang bermanfaat itu, bagaimana selanjutnya? Kata Imam Al-Ghazali, jangan putus asa. Kalau tak bisa kita mencari ilmu yang bermanfaat itu, maka masuklah kita yang kedua, kata Imam Al-Ghazali. Mana dia yang kedua? Apa kemarin yang kedua? Al-halatus tsaniyah, bahwa menyibukkan seseorang akan dirinya dengan zikir, itu halatul tsaniyah. Menyibukkan dengan zikir, dengan ibadah, tasbih, baca Quran, salawat. Itu dia. Jadi kalau nak bisa mengaji, nak bisa menuntut ilmu yang bermanfaat, masuk tahap yang kedua. Lakukan ibadah. Zikirkah kita? Baca Qurankah kita? Tasbihkah kita? Salatkah kita?
Ini perjalanan orang-orang salihin atau orang-orang abidin. Ini biasanya orang tua-tua kita. Orang tua-tua di kampung umur sudah 60, umur sudah 70, mengaji kembali duduk di bangku sekolah tak mungkin. Mengaji lagi duduk dengan guru tak mungkin. Jadi bagaimana caranya? Dengan zikir itulah. Itulah ada madrasah suluk. Di kampung-kampung kita ada suluk. Suluk itu diamalkan oleh orang-orang sufi, oleh orang-orang ahli tariqah. Bid'ah bukan bid'ah. Hari ini ada orang mengatakan suluk tu bid'ah. Nabi tak pernah melakukan suluk dengan sahabat. Kenapa tidak? Orang ahlus sufah tu sama dengan suluk. Orang ahlus sufah tu dibuatkan tempatnya oleh Nabi di masjid. Ngapa mereka suluk? Zikir mereka di sana, mengaji mereka di sana, baca Quran mereka di sana. Jadi madrasah suluk, madrasah yang sudah ada semenjak zaman Nabi SAW. Jadi teman-teman salafi kadang sok tahu kadang. Dia tak tahu suluk tu langsung aja dia sebut, oh suluk tu tak ada. Suluk tu bid'ah, suluk tu mencari Tuhan. Siapa bilang orang suluk mencari Tuhan? Tak ada orang suluk mencari Tuhan, tak ada. Orang yang suluk mencapai dan mencari ridha dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang tua-tua karena duduk di bangku sekolah tak bisa lagi, duduk di bangku pendidikan tak bisa lagi. Bagaimana solusinya? Yang kedua, Imam Ghazali menunjukkan caranya yang kedua adalah dengan cara ibadah, zikir, tasbih, tahlil, kemudian dengan melaksanakan ubudiyah, ta'abbud kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau yang kedua ni juga tak bisa? Mengaji tak pandai, mengaji tak bisa, kemudian beribadah pun tak bisa saking sibuknya, tak bisa berzikir, tak bisa berzikir, tak bisa beribadah, tak bisa tasbih, tak bisa baca Quran saking sibuknya. Bagaimana? Masih ada lagi yang ketiga, kata Imam Al-Ghazali. Apa yang ketiga? Ini kajian kita yang sebelum ini, kajian kita kemarin ini. Al-halatu salisatu an tashtaghila bima yasilu minhul khairi ilal muslimin. Kalau mengaji tak bisa, berzikir tak pula bisa dah. Bagaimana caranya? Mahwa engkau sibukkan diri engkau dengan berbuat baik terhadap orang muslim. Bantu saudara muslim, bantu orang tua, bantu ulama, khidmat kepada ahli fikih, khidmat kepada ulama, khidmat kepada kiai, khidmat kepada buya. Lah sama tu. Mengaji nak dapat, semayang beribadah ndak pula bisa dah. Cari yang ketiga ni. Jangan sampai tak dapat pula yang ketiga ni. Yang ketiga ni membantu saudara muslim, membahagiakan saudara muslim, menyenangkan saudara muslim. Kalau yang ketiga ni pun tak bisa, kau memanglah terlalu bono lah orang kau. Mengaji ndak pula dah. Beribadah ndak pula dah. Membantu saudara muslim tak pula. Bagaimana yang keempat? Ini kajian kita hari ini. Al-halatul rabi'atu. Kata Imam Al-Ghazali, kalau yang tiga tu tak juga lagi, maka yang keempat, alla taqwi ala dhalik, engkau tak kuat melakukan yang tadi. Mengaji tak, ibadah pun tak, zikir tak, baca Quran tak. Masuk ke yang ketiga, membantu saudara muslim tak lu bisa dah. Membantu saudara seagama tak bisa, berkhidmat, membantu ulama tak juga bisa. Kata Imam Al-Ghazali yang keempat, fasyaghil bihajatika iktisaban ala nafsika. Kata Imam Ghazali, maka engkau sibukkanlah diri engkau dengan keperluan engkau. Keperluan kita saja. Kalau memang tak bisa membantu orang, diri kita saja lagi. Apa hajat engkau? Keperluan engkau saja engkau kerjakan. Untuk diri engkau atau untuk keluarga engkau. Mencari nafkah, carilah nafkah. Mengaji tak, pergi suluk tak pula, membantu saudara muslim tak. Cara yang keempat, engkau pergi saja mencari nafkah. Engkau carilah nafkah untuk diri engkau, engkau cari nafkah untuk keluarga engkau. Qad salimal muslimuna minka, maka engkau telah menyelamatkan orang muslim. Iyalah, bergunjing tak ada lagi, kerana sibuk dengan hajat kita aja. Iko memanglah parah orang kau. Tak boleh ada ketek jo bersaudara dengan orang. Duduk di majlis ilmu tak. Pergi ibadat tak pula dah. Bakawan je orang tak pula dah. Kerajaan aja kerajaanku tu kecek Imam Ghazali. Kalau bahasa awak mudik aja lah kerajaanku tu. Apa kerajaanku?
Mengajar aja. Bertukang tu je lah engkau kerajokan kecil Imam Al-Ghazali. Engkau telah menyelamatkan saudara engkau. Fa aminu min lisanik. Engkau telah mengamankan saudara engkau daripada lidah engkau. Sibuk sajalah berkerajo, tak usah menggunjingkan orang. Sibuk sajalah engkau bekerja, tak usah engkau menyindir orang. Sibuk sajalah engkau mencari nafkah, tak usah engkau mempedulikan orang. Wasallim laka dinak, dan engkau telah menyelamatkan agama engkau juga karena engkau tak berbuat maksiat. Idza lam tarkabil maksiyah, tapi kalau tidak juga lagi, maka berarti kita sudah melakukan perkara maksiat. Jadi hajat maksud di sana adalah keperluan yang tak ada nilai maksiatnya. Tapi kalau ada hajat kita hajat maksiat, maka tak boleh. Fatanalu bidzalika darajatil ashabil yamin. Kalau itu kita lakukan, kita mencari nafkah, bekerja saja tanpa ada melakukan maksiat, tanpa pula menolong orang, tidak pula mengaji, tidak pula duduk di majlis ilmu, itu kita termasuk orang yang mendapatkan darajatul ashabil yamin. Masih elok baru. Masih elok. Jadi ingat 4 keadaan kata Imam Ghazali. Pertama, menuntut ilmu bermanfaat. Kalau tak bisa menuntut ilmu yang bermanfaat, pergi cari tempat ibadah, suluk, uzlah, berzikir, cari tempat-tempat zikir, cari tempat-tempat baca Quran. Tak juga bisa dah, maka bantulah kaum muslimin, timbulkan kebahagiaan di hati umat muslim, bantu para ulama. Tak juga bisa dah. Yang keempat, sibukkanlah diri engkau dengan usaha engkau. Pelah nak ke ladang, pergilah ke ladang. Nak bertukanglah, kerjakanlah urusan engkau, tapi engkau jangan sampai melakukan maksiat. Itu yang kita lakukan, maka kita termasuk orang yang sampai kepada darjat ashabul yamin. Ashabul yamin ini orang yang berada di sebelah kanan. Siapa orangnya? Orang-orang yang ahli ibadah. Maka kan ada di dalam surah Al-Waqi'ah itu. Ashabul yamin, ma ashabul yamin, fi sidrin makhdudi wa talhin mamdudi wa zillil mamdudi wa ma'im maskubi wa fakihatin kathirah. La maqtu'atin wa la mamnu'atin wa furushin marfu'ah. Inna ansha'nahunna insha'a faja'alnahunna abkara. Seterusnya. Ashabul yamin. Illam takun min ahli taraqi ila maqamatis sabiqin. Kalau tidak juga, maka masuklah kepada darajatis sabiqin, atau derajat daripada orang-orang yang mawadhi' musari'una fil ibadat ma'a dhammut ta'limi wat ta'limi wa ta'allum. Kalau tidak juga lagi, maka wa ma ba'da hadza fa huwa min marati'i syaitan. Kalau tidak juga bisa berarti kita sudah termasuk orang yang dapat tipuan syaitan. Jadi tidak ada yang kelima itu dah. Tidak ada yang kelima. Maka kan ada dalam hadis kan, kun, kata Nabi, kun muta'alliman au mustami'an, au, kata baginda Nabi, kata Nabi dalam hadis, jadilah engkau orang yang penuntut ilmu. Kalau tidak bisa engkau orang yang menuntut ilmu, orang yang mendengarkannya ilmu. Kalau tidak bisa mendengarkan ilmu, jadilah pencinta ilmu. Kalau tidak juga bisa, fala takur rabi'an fatuhlak. Jangan engkau menjadi orang yang keempat, maka engkau celaka. Siapa boleh? Mengaji tidak bisa dah. Mendengar tidak juga mu dah. Mencintai saja. Ada orang nampak di kita duduk di majlis ilmu. Senang hati kita. Berarti kita dapat orang yang ketiga. Tapi kalau tidak je bisa yang ketiga kau dah, nampak orang mengaji, awak risau hati awak tu. Alah bid'ah tu. Alah ngaji kitab Imam Ghazali tu. Alah rusuh hati kita menengok orang mengaji, rusuh hati kita, berarti kita tidak termasuk bagian dari orang yang baik. Fala takur rabi'an, jangan menjadi orang yang keempat, kata Rasulullah. Fatuhlak, maka kita akan binasa. Apa yang keempat? Yang keempat yang ketiga kau tidak ada cik je dah. Itu yang keempat. Tidak pandai mengaji, tidak mendengar, tidak pula mencintai. Jangan sampai jadi kampek. Kampek kau maksudnya tiga kau semuanya jadi yang keempat. Tidak ada mencintai yang tiga satu pun. Maka engkau binasa. Ini begitu juga dia. Nomor pertama disebutkan, jadilah orang yang menuntut ilmu. Tidak bisa menuntut ilmu, jadilah orang yang beribadah saja. Tidak juga bisa beribadat, jadi orang yang membantu ulama. Jadi orang yang membantu ustaz. Tidak juga bisa dah. Jadilah orang yang apa? Yang bekerja dengan hajat keperluan kita saja. Tidak je bisa dah. Maka hati-hati.
bahawa engkau telah tertipu dan terdaya daripada syaitan, dan wa'iyadzubillah, dan kita berlindung kepada Allah daripada gangguan syaitan. Ni dia. Ni syaitan tu bahaya dia tu. Bahaya sekali. Iblis, syaitan, hati-hati kita, wa'iyadzubillah. Maka kita selalu membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'iyadzubillah, berlindunglah kita dengan Allah dengan tipu daya syaitan. Hati-hati kata Imam Al-Ghazali, bima yahdimu dinuk, hati-hati jangan engkau sampai terperdaya oleh syaitan sehingga engkau menghancurkan agama engkau. Hati-hati, kita jangan sampai menghancurkan agama kita. Wa tu'dha 'abdan min ibadillah, dan jangan sampai kita menghina daripada hamba-hamba Allah. Fahadhihi radbatul halikin, inilah derajat martabat orang yang binasa. Jadi halikin namanya. Halik itu orang yang binasa, orang yang hancur, binasa tu halikin namanya. Maka tak boleh buat nama anak halikin. Kalau salihin tak apa-apa. Salihin boleh, salihun boleh, tapi kalau halikin tak boleh. Jangan halikin. Halikin tu orang yang sengsara, sama dengan khasirin. Khasirin orang yang merugi. Jadi buat nama anak tu jangan ini nampak bagus, nampak langsung dibuat saja. Hati-hati. Orang kita kadang pakai istilah pula. Siapa nama? Tukijan. Tukijan, tukang kijok jando. Lejon jando di kampung tu dia azab kena kijok ni. Siapa nama? Paijan. Paijan, paijo jando. Mana Paijan tu? Nak ada ni. Fa iyyaka, maka kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, fa iyyaka, maka berhati-hatilah engkau, kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, an takuna fi hadhihi tabaqat, berhati-hatilah engkau, kata Imam Ghazali, an takuna fi hadhihi tabaqah, bahwa engkau menjadi dan mendapatkan martabat ini. Martabat maksudnya martabat orang yang binasa. Hati-hati, kata Imam Al-Ghazali, wa'lam annal abada fi haqqi dinihi ala thalathin, bahwa ketahuilah, kata Imam Al-Ghazali, bahwa seorang hamba hak dalam agamanya ada 3 darajat. Kita dalam beragama ni ada 3 tingkatan kita. Pertama, tingkatan salim. Yang kedua, tingkatan rabih. Yang ketiga, tingkatan muqsir. Salim, rabih, muqsir. 3 tingkatan ini. Ada orang yang salim, ada orang yang rabih namanya. Yang ketiga, ada orang yang muqassir. Ini istilah Imam Ghazali ini. Siapa orang yang salim? Ini dia. Awak nio yang mana? Nio yang salim, nio yang rabih, atau nio yang muqassir? Salim. Siapa dia salim? Wa huwa muqtasiru ala a'da'il faraid wa tarqil ma'asi. Orang-orang yang kurang di atas mengerjakan yang fardu dan meninggalkan maksiat. Tapi selamat dia. Yang fardu itu apa bahasanya? Cukup yang fardu saja yang ia lakukan. Zuhur, salat 4 rakaat lah, selesai. Tiba waktu asar, salat pula dia 4 rakaat, selesai. Datang waktu maghrib, salat pula dia maghrib 3 rakaat, selesai. Datang waktu isya, 4 rakaat, salat pula dia 4 rakaat. Datang subuh, salat 2 rakaat. Tanpa ada melakukan salat sunat. Tanpa melakukan salat sunat, yang fardu saja dia lakukan. Kalau bahasa awaknya cukup makan aja. Yang fardu saja dia melakukan, yang sunat tidak dia lakukan. Watarkul ma'asi, tapi maksiat ia tinggalkan. Maka orang ini disebut dengan orang salim namanya. Salim itu orang yang selamat. Dia kerjakan yang pokok saja, yang fardu saja, sedangkan yang maksiat ia tinggalkan. Ini selamat. Ini bagus juga ini. Tapi ada yang kedua lagi, namanya rabih. Jadi si salim dengan si rabih. Siapa rabih itu? Wahuwa al-mutatawwi'u bil qurbati, orang-orang yang melakukan sunnah-sunnah tatawwu',
melakukan sunnah-sunnah dengan mendekatkan diri kepada Allah, wan nawafil, dan mengerjakan yang sunnah-sunnah. Jadi yang sunnah ia kerjakan, yang wajib pun ia kerjakan. Subuh ia kerjakan, tapi salat sunat sebelum subuh dia kerjakan. Zuhur ia kerjakan, tapi salat sunat sebelum dan setelah zuhur dia kerjakan. Asar dia kerjakan, tapi salat sunat sebelum asar ia kerjakan. Maka orang ini bernama rabih. Rabih ini orang yang berlaba. Jual beli kalau menguntungkan itu rabhun namanya. Ribhun. Ribhun itu laba. Laba atau untung. Jadi yang pertama tadi sekedar selamat saja, tapi belum beruntung lah. Yang pertama tadi sekedar selamat saja. Kalau bahasa awak pulang modal baru yang pertama tadi, tapi belum beruntung. Yang kedua baru beruntung. Kalau orang beruntung berarti modal sudah kembali. Yang ketiga lagi namanya khasir, bukan muqassir, khasir yang ketiga. Jangan mau pula yang ketiga tu boleh. Si khasir. Jadi yang pertama si Salim. Nama anak yang pertama Salim. Yang kedua nama anak kita si Rabih. Yang ketiga jangan nama gila nama anak si khasir lagi. Khasir ni orang yang merugi. Siapa dia khasir? Wa huwa al-muqassiru 'anil lawadhimi. Orang yang kurang daripada melakukan yang fardu. Yang fardu saja tak lengkapnya dah. Kadang salat dalam sehari itu sampai waktunya. Subuh tak ada kerana lolok. Kadang dalam sehari itu 3-nya. Isya tidak, subuh tidak. Kadang tak pernah lengkap dia solat dalam sehari itu 5 waktu. Maka orang itu bernama si khasir namanya. Maka hati-hati jangan buat nama khasir, tak elok. Khasir tu nama tak elok, itu si khasir itu. Khasirun, nama tak baik. Maka jangan kita menjadi si khasir. Jadi Salim tak apa-apa, tapi elok jadi si Rabih. Orang yang sudah berlaba, orang yang sudah beruntung, tapi jangan jadi si khasir. Kemudian apa kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala? Fa illam taqdiru an takuna rabahan, maka jika tidak sanggup engkau menjadi orang yang berlaba, jika engkau tak sanggup menjadi orang yang berlaba, kata Imam Al-Ghazali, fajtahid an takuna salima, maka bersungguh-sungguhlah engkau untuk menjadi orang yang selamat. Kalau nak bisa jadi si Rabih, maka jadi si Salim sajalah, kata Imam Ghazali. Nak bisa dah si Salim. Salim tadi apa? Mengerjakan yang fardu saja, tak ada sunat dah. Tiba maghrib sembahyang 3 rakaat aja nya, pas 3 rakaat, indak lebih indak kurang. Pulangnya lah si Salim tu. Tiba beko Isya macam tu juga, 4 rakaat, tidak berlebih tidak berkurang, si Salim. Jadi kata Imam Al-Ghazali, sancaknya tentu si Rabih, orang yang beruntung. Tapi kalau pun tak bisa menjadi orang yang beruntung, kata Imam Ghazali, menjadi si Salim jadilah tu. Begitu. Kita mana yang banyak gini kau? Si Salim buat salam kau ataulah si Rabih? Si khasir. Dia cilaku amek mana mana. Si Rabih, mudah-mudahan awak termasuk si Rabih ke lah. Mudah-mudahan si Rabih. Kalau si Salim, rugi kita jadi si Salim, rugi kita. Ya masih rugilah kita. Cukup-cukup ajanya. Alai semayang, lai. Berapa tadi? Subuh 2 rakaat. Tak ada semayang sunat? Tak ada. Apa ndaknya? Alah tu, itu 2 tu untung tu macam. 2 tu je untung katanya. Tu si Salim namanya. Allahu Akbar. Mantap Imam Ghazali mengkotak mengungguk-ungguk mengkotak-kotaknya luar biasa Imam Ghazali. Imam Ghazali 500 Hijriah akhi. Berarti kitab beliau ni sekarang saja sudah 1400 Hijriah. Imam Ghazali di kurun 500 Hijriah. Berarti sudah berapa? Berapa abad? 9 abad. 9 abad beliau berbicara tentang ini. Mudah-mudahan Allah beri pemahaman kita dengan pemahaman yang dipahami oleh Imam Al-Ghazali. Amin. Wa iyyaka, jadi kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala,
Fa illam, kalau engkau tak sanggup jadi si Rabih, maka bermujahadahlah, bersungguh-sungguhlah engkau untuk menjadi si Salim. Wa iyyaka thumma iyyaka an takuna khasiran, dan berhati-hatilah engkau, dan berhati-hatilah engkau. Macam tu beliau Imam Al-Ghazali rahimahullah mengingatkan kita. Berhati-hatilah, berhati-hatilah, kata Imam Al-Ghazali, jangan sampai kalian menjadi si khasir. Kalau sudah menjadi si khasir, wal 'abdu fi haqqi sa'iril ibadah lahu 3 darajat. Jadi jangan kalian menjadi orang-orang yang merugi. Itu dia. Jadi itu hak manusia di dalam agama. Jadi bahwasanya seorang hamba, maksudnya manusia dalam beragama ada 3. Ada namanya si Salim, ada namanya si Rabih, yang ketiga ada namanya si khasir. Wal 'abdu fi haqqi sa'iril ibadul lahu, dan seorang hamba pada hak segala hamba, manusia dengan manusia. Hak manusia dikumpulkan pula lah oleh Imam Al-Ghazali dengan 3 darajat, 3 tingkatan pula dia. Yang pertama, ayunazzala fi haqqihim manzilatal kiramil bararah, bahwa manusia itu ayunzila, bahwa diturunkan pada hak mereka itu kedudukan seperti kiramil bararah, seperti kedudukan para malaikat, minal malaikah, daripada malaikat, wa huwa ayus'a fi aghradihim wa rafaqa bihim wa idkhalu lisururi ala qulubihim. Ini ada manusia, manusia ni kiramil bararah, hatinya seperti hati malaikat, tak pernah menyakiti hati orang, tak pernah jahat kepada orang, tak pernah membuat orang marah, tak pernah membuat orang sakit hati. Ni malaikat ni yang pertama ni, kiramil bararah. Kita mungkin belum bisa masuk ke tahap ini. Awak apa cara dek cakap awak aja bonci orang awak. Menengok awak aja lah sama aja ti orang menengok awak. Belum bisa kita lagi. Tapi kalau bisa kita menjadi kiramil bararah, seperti hatinya seperti malaikat, ini kedudukan seperti kedudukan malaikat, bahwa manusia ketika berjumpa dengannya senang, dan dia membahagiakan manusia, dan dia selalu bersama manusia, bisa memberikan manfaat kepada manusia. Ini yang pertama. Yang kedua, wa ayyunzila fi haqqihim manzilatil bahaim, ada manusia yang kedudukannya itu seperti bahaim. Bahaim ni binatang ternak. Kalau subak itu binatang buas, bahaim binatang ternak. Wal jamadat, jamadat ini benda yang keras seperti pohon, tanam-tanaman. Fala yanalahum khairuh, maka tidak ada dan tidak ada harapan kita kepada mereka akan kebaikan. Akan tetapi yakfi anhum syarruhum, akan tetapi kita bisa menahan daripada keburukannya. Contoh bahaim. Bahaim apa bahaim? Bahaim binatang ternak, ya seperti ayam, ya seperti kambing, seperti apa lagi? Untuk kita harapkan kebaikan ninyo kepada kita, tidak ada dah. Tak pernah istilahnya dah Jawi memberi apa kambing mencucikan pakaian pemiliknya, tak ada. Tak pernah. Tidak ada kebaikan. Tapi keburukannya pun tidak begitu besar kepada kita. Tak begitu besar. Ya, tidak begitu banyaklah keburukannya kepada kita. Maka ada orang yang makamnya kehidupan di dunia itu seperti bahaim, binatang ternak. Tapi yang ketiga, kata Imam Al-Ghazali, ada orang yang kedudukannya itu seperti kalajengking, wal hayat, dan ular, wasuba, binatang buas, ad-dar, darriyat, yang memberi mudarat, yang mencelakai kita. La yurja khairuhu, tidak diharapkan sedikit pun kebaikan darinya. Ada kebaikan dari kalajengking? Tak ada. Kata presiden kita, ada. Dapat seliter bisa kalajengking diharga dengan berapa miliar? Berapa juta itu? Tak ada kebaikan ular. Adakah ular bisa memberikan kebaikan kepada kita? Tak. Apa lagi? Kemudian sumpah binatang buas, buaya, harimau,
Adakah memberikan kebaikan kepada kita? Tidak. Ada orang yang hidup di dunia ini memang tak bisa memberikan kebaikan kepada saudaranya. Ini orang ini yang ketiga nih. Jadi yang pertama tadi, orang itu memberi kebaikan kepada kita, memang hatinya macam malaikat betul. Yang kedua, tidak pula seperti malaikat, tapi seperti binatang ternak. Tidak banyak mudaratnya kepada kita, tapi nyado dah ke awak. Kawan kita lah memberi manfaat kawak, tidak pulanya dah. Memberi mudarat kawak, tidak pulanya dah. Inya punya inyo aja nya kerajokannya. Tidak pernah menyinggung kita dan tak pernah pula memberi manfaat kepada kita. Itu namanya bahaim, binatang ternak. Tapi ada orang yang ketiga, tak ada kebaikan darinya sedikit pun, menyusahkan awak aja nya taruh. Datang ke rumah beko, tu membuat ponyong awak aja nya beko tu. Bersobok di jalan beko, membuat awak ponyong je baru. Ada orangnya, maka orang inilah martabat yang ketiga. Akrab, samalah mereka dengan binatang buas. La yurja khairuhu, tidak diharapkan kebaikan daripadanya. Wa yattaqi syarruhu, dan yang justru yang kita khawatirkan adalah kejahatan atau kesusahan yang ia berikan kepada kita. Fa illam taqdir ala an taltahiqa bil afaqil malaikah, kalau engkau tak bisa menjadikan diri engkau seperti martabat yang pertama dengan sama dengan para malaikat, fahzar, maka jauhilah, jangan engkau sampai kepada tahap bahaim, apalagi sampai kepada martabat daripada binatang buas. Jadi kalau bisa, kita hendaknya bisa memberi manfaat kepada saudara. Kalau bisa, kita bisa memberi manfaat kepada umat muslim. Kalau bisa, kita bisa memberikan suatu manfaat faedah kepada saudara kita, sehingga kita tidak menciderainya, tidak menyusahkannya, dan tidak membuat ia benci terhadap kita. Itu dia. Jadi memang ada kadang waktu mondok dulu kawan, ini tak ada manfaatnya kawak no. Tak ada dah. Justru kalau nyala masuk kamar awak tu atau lay aja barang awak yang hilang bekon. Atau akrab no, tu akrab no. Tu sifat yang ketiga tadi tu. Bersobok beko di jalan, kalau bisa mailak darinya. Kenapa kalau awak bersobok je inyo beko, setidaknya piti awak kurang darinya. Inyo lah kemagi awak piti tak pernah dah. Tu akrab namanya tu. Ada sifat manusia seperti itu ada. Maka kata Imam Ghazali, jangan sampai seperti engkau seperti bahaim, binatang ternak. Jangan engkau sampai seperti subak, binatang buas. Tapi jadilah engkau seperti kiramil bararah, memberi manfaat kepada orang. Memberi manfaat kepada orang, menyenangkan hati orang. Jangan sampai kita menyusahkan orang. Kadang dek kawan tadi, dek awak terlampau kiramil bararah taruh ya, jadi dimanfaatkan dek subak tadi tu. Dek binatang buas tadi tu, okey elok kawannya. Nampak awak di pasar tu, kami dulu waktu pesantren ke pasar setiap hari Senin. Setiap hari Senin ke pasar, karena kami dulu ya masak sendiri, tidak seperti sekarang. Anak mondok sekarang dah cengeng dah. Baju di laundry, makan di catering. Kami dulu ndak. Baju cuci surang. Bayangkanlah tamat SD saya langsung mondok. Apa nak kemenangi orang tua menengok awak membawa ember, sama ke awak jember tu dulunya. Sungai jauh, kami ndak di bak mandi, di sungai mandi. Jauh berjalan ke sungai. Cuci. Maklumlah baru tamat SD menyuci, apalah kemberosiah. Takkan bersih dia. Tapi kadang macam tu pula lah, tu mujahadah dulu. Air kadang kalau siap hujan tu lebih jernih teh susu daripada air sungai itu lagi. Cuci je taruh. Biasanya siap menyuci justru tambah putih kain, ikut tambah kuning kain siap menyuci. Itu kenang-kenangan dulu itu waktu menyuci. Tadi yang dibawa kain 10, pulang pas menjemur 8 tinggal kain lagi. Sama apa ini? Anyut rupanya kain tadi. Hanyut dia. Ya pas kita nak ambil balik, nak membilas, terjatuh cik. Terjatuh cik kau tak tahu dah nyut. Nyut macam tu. Atau membawa dari sungai ke asrama lagi, atau jatuh berkau di jalan, tak tahu tu dah hilang. Macam itulah dia. Jadi ada kawan tadi itu memang sebut tak bermodal, dia orang kaya. Tapi kalau mandi tu nyintainya awak mandi dulu tu. Kenapa? Menempel sabun namanya tu.
Jadi ada sabun co kata dia. Ada kata kita. Sabun awak tadi dipakai dia. Ya, jadi itulah. Alhamdulillah. Nah, itu orangnya namanya subak namanya. Nah, karena selalu memanfaatkan si kiramil bararah tadi. Kehidupan di asrama. Anak-anak gini dah cengeng dia. Anak-anak gini pesantren diketeringkan. Anak-anak gini kalau pakaian laundry. Makanya hasilnya berbeda. Berbeda hasilnya dengan mujahadah orang-orang dulu. Kita pun dah termasuk cengeng juga kita itu. Tidur pakai kasur kita. Orang-orang dulu mengaji tidak ada kasur dia tidur. Tidur beralaskan tikar saja, kadang tikar pandan itu. Bantalnya kelapa. Itu orang dulu mengaji. Buya-buya dulu mengaji kelapa bantalnya. Kelapa tadi kalau terlampau lomak lolo, terguliang, jago, duduk baca lagi kitab. Anda mengantuk macam ni tidur pula, bantal keras bantalnya kelapa. Kita mana ada yang kelapa bantal kita hari ini? Ada kelapa bantalnya? Tidak. Bantal kita ketika kita letakkan kepala kita di tebal 6 kepala waktu dia tu tak terasa di mana-mana kita. Makanya subuh kadang cok terlewat juga kadang. Maka oleh kerana itu mujahadah berbeda mujahadah kita hari ini dengan mengajinya para ulama dulu. Semakin hari kalau semakin manja, maka ilmu tu payah singgah ke kita. Itu dia. Jadi kalau kita manja mengaji, payah ilmu tu singgah. Dulu orang pakai kitab, hari ini orang pakai notebook, pakai laptop. Memang kitabnya ada di laptop, tapi jauhlah keberkahan membaca kitab ni lagi daripada membaca yang di laptop. Laptop itu beda dia, ini memang kitab, itu kitab yang ada di laptop. Beda barokahnya, memegangnya. Laptop bisa kita pegang per lembar, enggak. Membalikkannya sudah dinilai pahala. Apa kemarin hadis Abi Dzar Al-Ghifari, duduk di majlis ilmu sudah berapa pahala, berbeda dengan kita duduk kemudian sambil kita membaca. Itulah dia. Maka mudah-mudahan Allah jaga kita, Allah jaga semangat kita dalam mengaji dan menuntut ilmu. Amin ya rabbal alamin. Jadi ada si Salim, ada si Rabih, ada si Khasir. Yang kedua ada kiramil bararah, ada bahaim, binatang ternak, sifat manusia. Ada yang ketiga suba'. Suba' itu binatang buas. Kemudian kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, jadi jangan sampai engkau sampai kepada martabat akrab, binatang buas, ular, kalajengking, semuanya itu memberi mudarat kepada engkau. Fa in radita li nafsik an-nuzulu minal a'lal 'illiyyin fala tarda laha bil hawa ilal asfala safilin. Maka jika engkau redha terhadap diri engkau, maka turunlah dia daripada a'lal 'illiyyin, daripada kedudukan yang tinggi. Tapi kalau engkau tidak redha terhadap diri engkau dengan kondisi seperti itu, maka engkau turun kepada asfala safilin, ke bawah dan yang paling hina. Fala'allaka najwa kafafan la laka wa la 'alaika. Maka berharap tujuan harapan engkau adalah satu perkara yang sempurna. La laka, tidak dia bagi engkau, wala 'alaika, dan tidak juga di atas orang lain. Maksudnya 'alaika, di atas engkau. Fa 'alaika fi bayadin naharika alla tashtagila illa bima yanfa'ak. Maka hendaklah engkau di siang hari engkau, di waktu-waktu engkau manfaatkan itu dengan suatu perkara yang bisa membawa manfaat kepada engkau, manfaat kepada masa depan engkau, manfaat kepada kehidupan engkau. Maka tidak ada seseorang yang tidak berhajat kepada pertolongan orang lain. Maka oleh karena itu, lakukanlah suatu amalan, lakukanlah suatu kebaikan agar engkau dan senantiasa menjadi orang yang bermanfaat. Fa in ajasta 'anil qiyam bihaqqi dinik ma'a mukhalatin nas wa kunta la taslim bil 'udlah aula. Jadi kata Imam Al-Ghazali, maka jika sulit engkau untuk mendirikan hak agama engkau, sulit kita salat di kampung itu,
Sulit kita pergi mengaji di kampung itu, karena pergaulan di kampung itu cukup bahaya sekali. Pergaulan di daerah kita itu payah sekali pergaulannya, keras pergaulannya. Maka wa kunta, dan adalah engkau la tusallim bil uzlah, tidak engkau mesti mencari selamat dengan uzlah aula. Uzlah itu lebih elok. Uzlah itu tinggalkan kampung itu dulu untuk pergi mengaji. Di kampung tu payah mencari ustaz. Kalaupun ada ustaz payah mengaji. Baru duduk barulah diusir. Baru duduk dululah ditegur. Tak boleh kita mengaji. Maka pergilah uzlah. Carilah kampung orang yang banyak mengaji. Para ulama banyak di dalamnya. Fa'alaika fafihan najah. Maka engkau akan selamat. Selamat di dunia, selamat di akhirat. Fa'in kanat waswasat fil uzlah. Tapi jika engkau waswas dalam uzlah, dalam berangkat tadi, was-was hati kita, antara ya dengan tidak, antara ya dengan tidak, antara iya dengan tidak, fatajadzabaka ila ma la yardallah ta'ala, maka carilah dan dekatilah Allah secepatnya. Jangan sampai kita berlama-lama dalam berwas-was itu. Walam taqdir ala qam'iha biwadha'ifil ibadah fa'alaika bin naumi. Dan engkau tak sanggup untuk belajar, tak sanggup untuk mengaji, tak sanggup untuk melakukan amalan soleh, maka fa'alaika bin naum, obatnya adalah tidur. Jadi futur kita, zikir lah tiba-tiba bosan, baca Quran tiba-tiba bosan, kerja bosan. Maka apa yang dianjurkan? Maka dianjurkan kita untuk tidur. Ahsanul ahwal, seelok-elok keadaan itu adalah tidur. Orang tidur lah ada bergunjing, tak kan? Tak pernah orang tidur bergunjing, tak pernah. Orang tidur membuka aib orang, tak pernah. Orang tidur, maka tidur tu bagian dari rohah. Tidur tu bagian daripada istirahat. Enak tidur. Tidur tu enak sekali. Maka di dalam hadis sahih dalam Sahih Bukhari, malaikat mengatakan dalam hadis tu kepada orang yang dikubur, nim salihun. Dalam kitab Bahjatun Nufus, kita setiap Jumat pagi mengaji kitab Bahjatun Nufus tadi. Nim salih, tidurlah hai orang saleh. Kenapa malaikat menyuruh tidur kepada orang yang saleh? Karena tidur itu nikmat. Tidur itu satu nikmat, satu rahah, ketenangan. Yang setidaknya kata Imam Ghazali, orang yang tidur itu jarang melakukan dosa. Jarang sekali. Tapi memang tidur betul. Yang banyak melakukan dosa, lolo ayam. Tidur rasanya itu lain terbayang dah itu. Alolok orang yang terbayang dah. Alolok kok banyak yang terbayang. Tapi kalau orang yang betul-betul tidur, tidak banyak dia melakukan dosa. Maka elok tidur. Ahsanil ahwal. Itu sebagus-bagusnya keadaan atau perangai. Wa ahwaluna idza ajazna 'anil ghanimah radina bis salama fil hazimah fa akhaz bihali min salamati dinihi fi ta'tili hayatihi idza naumun akhul maut wa huwa ta'titul hayah wa tahaqqabil jamat. Tapi hati-hati, jangan sampai tidur itu tidur yang berketerusan. Bukan berarti awak lolok taruh aja tu, ndak tu Abu Naim pula nama awak lagi. Abu Naim tu apa lolok? Ke mana lolok? Pantang bersobok jebantal lolok, pantang tersandau punggung lolok. Itu tak pula boleh kita seperti itu. Maka ingat bahawa tidur itu adalah kakak daripada mati. Kakak daripada mati itu tidur. Maka kalau awak acok-acok lolok, berarti awaklah acok-acok membuat mukadimah mati. Maka jangan terlampau sering kita untuk melakukan tidur, bahaya. Jadi di dalam ini disebut aina ta'tilul hayah. Kalau tidur kita sepanjang hidup kita tidur saja, maka tak ubahnya kita seperti tanaman yang sudah mati tidur saja, diam saja. Kita tidak boleh seperti itu. Wa dzakara Abu Talib al-Makki khilafan fil yaqadhah mujarradan an sairil ibadat min zikri wa ghairihi wa naum alladhi laysa litaqwa ala ta'atillah. Tapi niatkan tidur kita itu tidur untuk kuat nanti ibadah lagi. Wa laysa li ajli tarkil ma'siyah, bukan saja semata-mata tidur tadi untuk meninggalkan maksiat.
Faqila al-yaqadhah afdalu min dzalika an-naum. Tapi menurut satu ulama, bangun itu lebih mulia daripada tidur. Karena tidur itu mengurangi daripada li'annahu naqsun wa qila naum aula. Karena tidur itu mengurangi kegiatan. Jadi lebih ancak jago menurut satu pendapat ulama. Satu pendapat yang lagi, tidur itu lebih elok. Karena orang yang tidur itu orang yang selalu diperhatikan oleh Allah au nabi au salihin. Wa amman naumul ladzi ala qasdi talibis salamati wan niyatul qiyam falifahuwal qurbah. Tapi kalau tidur dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk kuat nanti tahajud di malam hari, maka lebih elok kita untuk melakukan tidur itu. Tapi bukan tidur lama, bukan tidur selama-lamanya. Hadza wabillahi taufiq wallahu a'lam. InsyaAllah besok pengajian kita tentang al-adabul isti'dad di sair salawat, adab-adab tentang persiapan untuk melakukan segala salat-salat. Hadza wabillahi taufiq wallahu a'lam. Ada pertanyaan? Silahkan kalau ada. Assalamualaikum Ustaz, saya tinggal menumpang ke tante saya, sedangkan saya lihat tante saya sering dan rutin ritual menyiram air kembang keliling rumah. Harus saya pindah rumah Ustaz? Iyalah, kalau kita serumah dengan orang pelaku syirik, dikhawatirkan murka Allah itu pun ikut kita terkena daripada murka Allah. Jadi keluar kita dari rumah tadi, sampaikan ke tante kita tak bisa tinggal di sini. Tante bertanya, kenapa? Saya melihat tante sudah banyak melakukan perangai-perangai syirik. Dakwahi dulu tante kita, mudah-mudahan Allah lunakkan hatinya, Allah tinggalkan perkara itu. Begitu dia. Dakwah dulu, dakwah tak bisa baru kita tinggalkan. Tapi kalau bisa dakwah, alhamdulillah tetap tinggal kita di sana. Bolehkah bantuan yang cair dari pemerintah berupa uang cash lalu dibagikan berupa sembako oleh RT atau RW kepada masyarakat? Tidak masalah, akan tetapi sesuai dengan ukuran dan takarannya. Sesuai dengan ukuran dan takaran. Seperti contoh, uang tadi diturunkan 600.000 per orang. Kita belikan dengan barang yang seharga 600.000 untuk kebutuhan pokoknya. Karena kita menengok masyarakat itu memang butuh kebutuhan pokok-pokok itu. Tidak mengapa, boleh saja. Selagi tidak ada akad yang mengikatnya. Tapi kalau sudah ketentuan pasti mesti harus uang diberikan ke masyarakat, ya mesti uang. Tapi kalau tidak ada, karena diberikan kepada RT RW, kemudian RT RW yang membagikan, boleh nak kita uangkan silakan, tapi sesuai dengan harga yang ada. Ikut turunan 600. Beko yang diagen ke masyarakat, sekilo minyak, sekilo tapung terigu, sekilo gula, sekardus supermi. Berapanya? 100.000. 500.000 masuk ke saku kawan. Itu haram hukumnya. Boleh. Assalamualaikum. Abu Afwan izin bertanya, sahabat Nabi Nuaiman suka minum khamar dan bercanda lewat batas kepada Rasulullah SAW, namun ia dicintai oleh Allah. Mohon penjelasannya. Iya, di dalam hadis dulu dia minum khamar itu bukan setelah dia masuk Islam. Jangan salah faham. Sebelum dia masuk Islam dia sering minum khamar. Sebelum dia masuk Islam dia sering minum khamar, dia sering bercanda. Tapi setelah dia masuk ke dalam Islam, khamar tidak lagi dia minum. Khamar tidak lagi dia minum, dan dia bercanda kepada Nabi sebelum turun ayat. Setelah turun ayat tentang tak boleh bercanda dengan Rasulullah, kemudian dia pun berhenti dari candaannya. Afwan Ustaz, apa benar yang dikatakan Ustaz Wahabi ada lagu anak kecil yang membuat murtad? Lah minta maafnya. Tu hobi Ustaz Salafi tu. Bercakap apa nyinyo aja. Pinang dalam kombuitnya, apa terkadang itu disabuitnya.
Apa ya? Meletus balon hijau tar. Apanya lah, hatiku sangat kacau. Katanya kenapa balon hijau ni? Tengok katanya merah, kuning, nyala nak itu kan dikaji ni. Banyak yang gaji ni. Jadi macam nak ada aja. Apa lagi pohon cemara itu tinggi, naik ke puncak gunung, tinggi sekali. Hanya inyo aja membuat model itu. Kita waktu SD dulu tak lo model-model itu. Inyo aja. Antum macam tu dulu waktu nyanyi itu, enggak kan? Enggak ada pakai tangan inyo kan? Tu pakai kopulonnya lah. Inyo aja membuat macam itu. Tapi kan minta maaf lagi. Kenapa minta maaf? Karena sudah dikritik oleh orang. Maka kalau enggak ada bahan lagi, baca kitab, jangan merancau. Itu penyanyah nama kalau sarang kita ini. Tak boleh rusak jadinya. Apalagi banyak. Jadi kalau tak ada kitab baca, lebih bagus baca hadis, baca kitab daripada mengomentari perkara-perkara yang tidak. Kalau kita tidak begitu mengetahui, tak usah dikomentari. Saya kalau tak tahu ya saya tak komentari. Itu pun saya dibuli juga itu tentang lagu Sayyidah Aisyah itu. Tentang lagu Sayyidah Aisyah, saya tengok komentarnya, ini Ustaz Asbun kata orang ke saya, asal bunyi katanya. Banyaklah. Maka oleh kerana itu kita apa yang kita kaji ada dalam kitab, ada dalam hadis, itulah yang akan kita sampaikan. Hadza wabillahi at-taufiq wallahu a'lam bissawab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma arzuqna sihhata wal afiyah. Allahumma barik lana fi auladina wa dhurriyyatina wahfazhum wa la tadurruhum wafiqna wafiqhum li ta'atik warzuqna birrahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Antum kalau tak ada kegiatan kali, tak usahlah banyak melakukan aktivitas di luar. Karena Riau hari ini Pekanbaru wabil khusus sudah mulai kembali banyak yang tergejala positif. Ustaz takut, bukan masalah takut, kita perlu ikhtiar. Ya, kita perlu ikhtiar, jangan karena kita nanti orang sakit. Ya, seperti yang terjadi hari ini di Riau. Ada bank yang pegawainya terkena COVID tidak dibuka dan akhirnya orang pun pada kena. Jadi tak banyak aktivitas, kalau tak ada keperluan tak usahlah keluar. Ada ustaz mengaji tak apa keluar. Tapi kalau tak ada tak usah. Jangan banyak memegang-megang sesuatu dan cuci tangan. Cuci tangan itu paling penting sekali. Cuci tangan, siap melakukan sesuatu cuci tangan. Balik dari majlis